Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri forum pada siang hari ini. Nah, di sini kami guru penggerak dapat tugas untuk menyebarkan atau menginformasikan kepada rekan-rekan sejawat kami tentang materi yang ada di paket modul pendidikan guru penggerak modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, kami bersama dengan Bapak Mu'alim Akbar Yusuf, saya sendiri Afrofi Srimawarni, Bapak Wisnu Prasetyawan dan Ibu Nandikoro Aryani akan mempresentasikan tentang budaya positif, materi tentang budaya positif yang kemungkinan nantinya akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, untuk materi yang pertama, langsung saja ya Bapak Ibu, yaitu tentang konsep inti budaya positif. Itu ada banyak sekali. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia yang kita sebagai guru itu harus tahu. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang materi ini akan menguatkan peran kita sebagai pendidik dalam mendidik atau mengajar anak-anak atau murid-murid kita. Nah, materi pertama yaitu perubahan paradigma dan disiplin positif nanti akan dipresentasikan atau akan disampaikan oleh Bapak Wisnu Prasetyawan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Guru Asrofi atas waktunya. Selamat siang rekan-rekan sejawat dari SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo. Siang. Masih semangat? Semangat. Kita hari ini dari calon guru penggerak angkatan 9 khususnya dari SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo akan berbagi ilmu tentang budaya positif. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 5 nilai, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lanjut. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi tadi ada paradigma baru, perubahan dari stimulus respon ke arah teori kontrol. Nah, untuk miskonsepsi tentang teori kontrol, kita mulai dari ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Ya, memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku, ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Jadi murid itu memilih dirinya untuk dikontrol. Teori kontrol menyatakan
bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif ini maksudnya adalah bujukan. Ya, bujukan segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi murid dikontrol dengan bujukan. Ya, bujukan di sini adalah penguatan positif. Ini berlaku dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan. Ya. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Hanya tergantung atas bujukan atau arahan dari gurunya. Terus lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ya, jadi di sini ada bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mengarah ke identitas gagal karena murid itu tentang diri mereka merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatifnya. Jadi ini dalam ilusi yang ketiga ini mengarah ke identitas gagal. Murid akan mengarah bahwa dirinya itu merasa buruk. Terus ilusi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Yang dimaksud orang dewasa di sini adalah guru. Jadi guru itu merasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya itu berbuat hal-hal tertentu. Pastinya mengarah hal-hal yang ke positif. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Nah, di sini ditekankan bahwa memaksa itu tidak berfungsi dalam jangka waktu yang panjang. Dan dalam bentuk pemaksaan itu akan memunculkan sebuah hubungan permusuhan. Jadi di sini ditekankan bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di situ kalau kita tidak berhati-hati akan memunculkan hubungan permusuhan. Lanjut. Nah ini, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini bisa Bapak Ibu guru memperhatikan tabel di depan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, contohnya mulai dari kolom paling atas itu stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Di dalam teori stimulus respon kita beranggapan bahwa kebutuhan kita sama. Tapi di dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Terus ada lagi semua orang melihat hal yang sama. Di dalam stimulus respon itu
menganggap semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contohnya lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah stimulus respon. Jika kita merubah dengan paradigma teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, entah itu perilaku baik maupun perilaku yang kurang baik. Lanjut. Nah, ini sedikit ulasan tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata, kalau saya baca dengan intonasi bahasa Indonesia ini, disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu memperdayakan peserta didik tanpa melihat imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dalam disiplin diri itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, ya, untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Mulai dari contoh yang pertama itu ada nilai kebajikan tentang profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu terdapat nilai-nilai kebajikan mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Contoh yang kedua ada Cibo Primer Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu termasuk sikap diri, sikap diri, toleransi, rasa hormat itu adalah sikap diri. Terus contoh yang ketiga ada keterampilan hidup, life skill. Nah, keterampilan hidup di sini nilai-nilai kebajikan yang diyakini itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ini adalah sebagian contoh nilai-nilai kebajikan yang diyakini dalam suatu institusi atau organisasi. Itu tadi penyampaian saya tentang paradigma baru tentang stimulus respon ke arah teori kontrol dan nilai-nilai kebajikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan rekan saya Ibu Asrofi.
Monggo saya kembalikan ke Ibu Asro. Terima kasih Pak Wisnu. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia akan saya sampaikan. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini dilakukan agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh, saya ingin diperhatikan oleh guru. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau saya dulu kerjakan tugas gitu ya. Kerjakan tugas tepat waktu. Otomatis apalagi yang pertama kali pasti akan langsung dikenal. Tapi kalau anak-anak yang akademiknya kurang, maka apa yang akan dilakukan agar mendapatkan perhatian guru? Pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang yaitu dapat menarik perhatian seorang guru. Nah, di sini disimpulkan seluruh tindakan yang kita lakukan pasti akan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita dapat terpenuhi. Jadi tadi yang saya contohkan, salah satu kebutuhan dasar kita adalah ingin diperhatikan. Kadang di rumah tidak diperhatikan orang tua karena kita butuh perhatian, maka di sekolah kita melakukan tindakan agar kita diperhatikan. Contoh lagi, kalau anak kecil itu ingin permen, maka apa yang harus dilakukan agar dapat permen? Membantu ibunya atau melakukan tindakan-tindakan yang agar bisa memenuhi kebutuhannya itu. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ada beberapa jenis kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Jenis-jenisnya, contoh-contohnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang berikutnya, kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Seperti yang saya contohkan tadi, di rumah nggak dapat perhatian, maka di sekolah pasti akan mencari perhatian. Ini contohnya rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari dalam kelompok. Kebutuhan berikutnya yaitu penguasaan. Ini berkuasa, kayak geng kayak gitu ya. Jadi ingin berkuasa, harga diri, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan berikutnya ada kebebasan, jadi ingin bebas. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, jadi tidak selalu kekang. Mau main pasir, nggak boleh, jangan. Berarti itu tidak memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, saya ingin pasir, ya sudah, silakan dikasih pasir. Kemudian ada kebutuhan dasar berikutnya, kesenangan, bermain contohnya, humor, antusiasme, ketawa. Jadi kalau anak ingin bermain kok dilarang, berarti kita tidak memenuhi 5 kebutuhan dasar anak tersebut. Selanjutnya ini. Nah, dalam berperilaku, dalam berkegiatan, seseorang itu pasti punya motivasi. Ini pernah disampaikan oleh Pak Wisnu di saat memberi motivasi upacara kemarin di hari Senin. Nah, ada 2 motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Kadang di dalam kelas kita itu langsung memberi hukuman seperti itu. Contoh, anak tidak mau mencatat. Apa yang harus kita lakukan? Ayo nyatet, nanti saya absen. Itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi di absen itu berarti memberi motivasi dari luar. Saya nyatet biar nanti tidak dihukum Bu Asrofi. Saya mengerjakan tugas Bu Asrofi biar nanti tidak dimarahi sama Bu Asrofi. Jadi itu motivasi dari ekstrinsik. Dan contoh lagi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Contoh, siapa yang mau maju di depan, nanti saya kasih permen ya. Itu juga termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya yaitu motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri manusia.
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya dulu di SMA saya itu paling tidak suka melihat teman-teman saya bajunya dikeluarkan. Nah, saya sebagai seorang siswa, saya suka baju yang rapi jadi dimasukkan. Itu karena dari dalam diri saya baju dimasukkan, berarti itu masuknya ke motivasi istri. Oke, jadi keinginan dari dalam diri. Aku ingin terlihat rapi. Selanjutnya, tiga perilaku. Nah, di sini saat kita menjadi seorang guru, ada 3 karakteristik atau 3 tindakan yang sudah digolongkan. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kadang guru itu melaksanakan sebuah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu seperti apa? Biasanya kalau hukuman memiliki ciri-ciri dari satu arah, tiba-tiba diberi hukuman tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada kesepakatan. Oh, kamu terlambat, silakan nyapu. Tanpa sebelumnya ada kesepakatan kelas. Kalau terlambat harus nyapu. Itu berarti itu masuk ke hukuman. Kemudian tadi ya bersifat satu arah. Murid tidak tahu kalau ketika dia terlambat nanti hukumannya adalah menyapu. Atau murid terlambat tiba-tiba disuruh membersihkan kamar mandi. Itu tidak. Itu biasanya masuk ke hukuman. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi, biasanya konsekuensi itu ada kesepakatan sebelumnya. Kita membuat kesepakatan kelas. Oh, nanti kalau kamu terlambat, kira-kira apa yang tidak akan kita lakukan? Oh, nanti saya tinggal di kelas selama 5 menit, Bu. Selama saya terlambat tadi. Kalau saya terlambat tadi 5 menit, berarti nanti saya tinggal di kelas 5 menit. Berarti itu sudah ada konsekuensi kesepakatan kelas. Berarti saat hari berikutnya dia terlambat, dia akan melakukan konsekuensi tersebut. Tapi tindakan seperti itu, meskipun sudah dibentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti itu, biasanya murid itu juga merasa tidak nyaman. Jadi guru selalu memonitor, kamu tadi tetap di kelas 5 menit atau tidak. Jadi perlu pengawasan dari guru. Nah, selanjutnya sikap dari guru yang biasanya juga diterapkan yaitu restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Secara detailnya proses restitusi itu ada 3 yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Ini untuk materi restitusi akan dibahas secara detail oleh Bapak Mu'alim nanti di akhir materi ini. Nah, selanjutnya untuk 5 posisi kontrol akan dijelaskan oleh Ibu Nadim. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum ini sudah dijelaskan dengan Bu Asrofi terkait dengan hukuman, konsekuensi sama restitusi ya Bu ya. Kemudian, nah ini ada 5 posisi kontrol kita atau Bapak Ibu guru semuanya di sini. Nah, Bapak Ibu guru semuanya ini termasuk ke dalam yang mana? Ataukah yang pertama itu adalah penghukum, ataukah yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, manajer atau pemantau. Kalau saya sebelum jadi guru penggerak, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, itu saya lebih cenderung ke penghukumnya gitu. Nah, nanti kita apa itu namanya koreksi bersama, kita masuk dalam posisi kontrol yang mana dulu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh penerapan terkait dengan yang pertama yaitu kasus siswa tidak memasukkan baju seragam di lingkungan sekolah. Nah, ini
saya ulangi lagi ya. Contohnya ada kasus di mana siswa tidak memasukkan baju seragam di lingkungan sekolah. Kalau penghukum, kalau bapak ibu guru yang biasanya menjadi posisi kontrol untuk penghukum ini biasanya langsung push up, second, atau mungkin membersihkan kamar mandi seperti itu. Nah itu penghukum di sini itu artinya berarti hukuman itu secara tiba-tiba, jadi tidak direncana. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah di sini itu bagi bapak ibu guru yang biasanya lemah lembut seperti itu, gitu ya, biasanya pasti menyadarkan siswa dulu, yaitu berapa kali bapak ibu guru memberitahu kamu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Nah itu biasanya anak yang peka itu pasti akan lebih cenderung merasa bersalah seperti itu. Lanjut. Nah kemudian jika sebagai teman itu biasanya ini hanya contoh aja ya. Jadi ayo dong ikuti aturan sekolah seperti itu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu juga termasuk posisi kontrol sebagai teman seperti itu. Nah jika sebagai pemantau itu ya hanya mantau saja. Peraturannya apa? Jadi lebih cenderung dikembalikan lagi. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan seperti itu. Terus kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Konsekuensi dari pelanggaran baju kamu tidak dimasukkan itu apa? Seperti itu. Lanjut. Nah ini sebagai posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kontrol sebagai manajer, gitu. Nah, posisi kontrol apakah kita? Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah ini termasuk posisi kontrol apa deh? Teman. Membuat rasa bersalah. Teman. J. Ya. Membuat rasa bersalah, Bu. Membuat rasa bersalah, nggih. Next, selanjutnya. Cek dulu. Iya. Nah, kalau yang ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Itu sering saya dengar ya. Iya. Saya juga biasanya seperti itu. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, itu termasuk posisi kontrol yang apa? Bukan sebagai ya Bu Endang itu masuknya di dalam apa Pak? Posisi kontrol. Iya, posisi kontrolnya apa? Oke, hukuman. Coba kita lihat. Ya kan hukuman maksudnya. Iya. Oke, oke Bu Asrofi.
Itu tadi monitor. Pemantau. Ya tadi Pak Agus datang ke sini itu termasuk pemantau. Kayak konsen. Aduh, oh ya pas aku ya. Ini yang saya tuh juga kebetulan aja. Kelas aku. Lanjut ya. Nah kalau yang ini Bapak Ibu, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah ini termasuk di dalam Pak manajer. Pak Manajer. Oke kita Pemantau. Manajer. Ya cek. Kita cek. Pemantau. Oh, mantap. Oh iya, coba gambarnya. seperti kamu mengintip ya. Ngintip gak masuk. Jelas. Lanjut. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana karena kamu akan memperbaiki masalah ini. Nah ini sebagai apa ini? Ukurannya manajer. Tidak. Kalau kita cek ya saat terakhir pasti beres. Iya. Pinter sekali Pak. Senisan jauh yang manajer. Iya. Tahu. Iya. Oh sih. Iya, benar. Ya yang ini. Ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah janji ke ibu? Kan? Kenapa terlambat lagi ya? Sudah tidak apa-apa, duduk dulu. Sana nanti Pak Guru bantu kamu. Teman. Ini sebagai apa? Kata bukres teman. Kata bukres teman. Oke, survei membuktikan. Nah, dari posisi kontrol 5 ini, saya itu tadi sudah menyinggung bahwasanya saya cenderung di posisi kontrol penghukum. Tetapi saya juga melihat kondisi anak juga, dimana kalau misalkan anak itu memang memberikan penjelasan maupun alasan yang tepat, biasanya saya juga langsung beralih kepada pembuat rasa bersalah dan teman seperti itu. Tetapi kalau penghukum ini cenderung anak itu pasti dendam, dan itu memang kadang persepsi anak-anak itu berbeda dengan bapak ibu gurunya. Bapak ibu guru itu sebenarnya baik, tetapi kadang anak itu merasa kok gurunya jahat sama muridnya gitu. Nah itu kalau penghukum itu memang cenderung lebih dianggap sebagai musuhnya gitu. Bahkan ketemu sama gurunya aja kadang langsung balik seperti itu, kayak melihat nyuwun sewu ya, setan kayak tahu. Nah kemudian kalau misalkan posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pembuat rasa bersalah itu pasti juga ada dampaknya juga. Dampaknya kalau sebagai teman itu kadang anak itu juga terlalu nyepelek nih, terlalu akrab, lunjak, iya caranya kayak gitu juga. Jadi susah juga sebenarnya kita berada di posisi yang mana itu juga masih bingung. Idealnya Bu jadi sebagai guru itu baiknya di posisi mana? Nah itu saya juga baru belajar Bu oleh Ibu. Idealnya itu baiknya sebagai manajer. Karena semenjak saya mengikuti program guru penggerak ini, saya baru mencoba untuk ya itu tadi menjadi apa namanya kalian sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Karena saya merasa sekali berada di posisi saat ini itu memang anak kita itu yang harus ngetutke anak bener. Dia musitek kadang ya berontak, nek ora dianu ya berontak. Itu yang membuat sampai saat ini masih mikir juga idealnya itu harus seperti apa. Oke, itu aja Bapak Ibu, itu tugas saya menjelaskan untuk 5 posisi kontrol yang ada. Selanjutnya Pak, juga masih ada
Oke, keyakinan kelas akan dijelaskan oleh Bapak Mualim. Nah, ini nanti yang mungkin Bapak Ibu semuanya itu mungkin beberapa waktu yang lalu kepo-kepo, bukan kepo ya, tapi mungkin melihat status saya di mana saya harus membuat keyakinan kelas menggunakan amplop kertas saya tempel-tempelkan di depan papan tulis seperti itu. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Mualim kenapa harus membuat itu dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu monggo Bapak Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin melanjutkan materi yang disampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Untuk bagian saya yang pertama adalah mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan kesepakatan kelas? Mungkin yang saat ini sudah kita laksanakan, Bapak Ibu sebelum atau di awal tahun pembelajaran pasti kita sudah membuat kesepakatan kelas. Sebenarnya sudah bagus ada kesepakatan. Dari kata kesepakatan otomatis melibatkan semua anak yang ada di kelas tersebut. Dan kesepakatan diambil itu berdasarkan kondisi setiap kelas pasti akan berbeda buat kesepakatan tersebut. Tapi ternyata di sini mengapa keyakinan bukan kesepakatan? Otomatis nanti keyakinan akan lebih baik atau lebih positif daripada kesepakatan yang mungkin selama ini sudah kita buat di awal tahun pelajaran di setiap kelas yang kita ajar. Nanti gitu Bapak Ibu, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, daripada kesepakatan, keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum, atau mungkin diambil dari nilai kebajikan universal, dan setiap orang meyakini bahwa nilai itu bagus. Tidak ada yang memperdebatkan lagi. Misalkan Bundani cantik tidak? Mungkin ada yang bilang cantik, ada yang bilang tidak. Kalau itu kan belum universal. Nah, itu kan masih subjektif. Kalau universal pasti setiap bilang, oh Bundani cantik. Ya seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Dalam membuat kesepakatan kelas pasti kita masih ada kata-kata bahkan mungkin dominan. Dilarang datang terlambat, dilarang tidur saat pembelajaran, dilarang bermain HP saat pembelajaran. Oh sebenarnya maksudnya sudah baik, tapi dalam keyakinan kelas itu tidak diizinkan. Harus memakai kalimat yang positif. Seharusnya bagaimana? Dilarang datang terlambat seharusnya Saya datang tepat waktu. nah, pintar sekali, makasih Pak. Tidur di dalam kelas, dilarang main HP saat pembelajaran. Kata yang tepat positifnya harus memperhatikan saat pembelajaran. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, dan nilai-nilai yang lain juga harus menyesuaikan dengan menggunakan bentuk yang positif. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah yakin tidak harus setiap pagi dua strofi halo-halo di ruang guru. Selanjutnya, yang ketiga, yang selanjutnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan tidak harus berupa kalimat yang panjang lebar, tapi ada nilai kebajikan yang tadi. Pada intinya siswa memahami hal tersebut. Jadi tidak memerlukan penjelasan yang panjang lebar seperti peraturan. Kemudian selanjutnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Otomatis karena keyakinan dibuat berdasarkan pendapat dari semua kelas, otomatis dapat diterapkan di kelas tersebut. Dan mungkin tidak dapat diterapkan di semua kelas karena keyakinan berdasarkan subjek atau individu yang ada di kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Mungkin dalam kesepakatan sudah mengambil itu, tapi mungkin kurangnya di poin positif tadi. Jadi keyakinan harus dibuat atau berdasarkan kontribusi dalam pembuatannya, seperti mungkin visi misi yang kemarin sudah berkontribusi sedikit. Nah, kemudian keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dalam kelas itu mungkin juga bisa digunakan seperti itu. Next ya, selanjutnya. Ya, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Logikanya,
seorang murid apabila membuat kesalahan itu otomatis akan memiliki karakter yang kurang. Jadi di sini kalau dengan segitiga restitusi justru malah setelah berbuat kesalahan itu akan lebih kuat. Bagaimana bisa seperti itu? Dan nanti akan dijelaskan di tahapan-tahapan atau langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, maksudnya apa? Kita jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti kata, mungkin tidak ada manusia yang terluput dari kesalahan. Jadi setiap orang pasti itu pernah berbuat salah. Itu prinsip yang dipakai. Kemudian menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi tidak kita tanamkan kepada siswa apabila suatu saat berbuat kesalahan itu tidak gagal. Itu malah dikatakan sukses lagi karena kembali dengan identitas yang lebih kuat. Nah, selanjutnya menstabilkan identitas dengan kata-kata yang biasanya kita pakai tidak seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bayangkan, dengan sebagai guru kita punya tanggung jawab dengan lembaga ini, kita berbuat salah terus disambut dengan kata-kata yang seperti itu. Mas Bima datang ke Mbak, tidak dimarahin tapi langsung dikatakan. Setiap orang pasti juga berbuat itu. Kita pasti hatinya harus ayam sih gini. Nah, itu makanya dikatakan menstabilkan identitas. Dan dikatakan juga bisa atau mungkin bila ada suatu konflik dan anak berbuat kesalahan dan kita mengambil tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Anak berbuat salah itu pasti memiliki alasan yang diambil dari 5 kebutuhan dasar. Entah itu butuh pengakuan, butuh penghargaan, atau bahkan mungkin yang hubungannya dengan kebutuhan pokok manusia itu sendiri. Nah, mungkin ada di kalimat yang kedua bisa juga kita menggunakan apabila bapak di posisimu pasti bapak juga akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Tidak di awal anak itu sudah stabil keadaan, tidak merasa bersalah. Oke, next. Nah, sekarang langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang tadi yang saya katakan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita apabila melakukan langkah segitiga restitusi, kita tidak hanya merespon saja, tidak mungkin tadi sebagai penghukum, tidak hanya sebagai pemantau yang membenturkan kesalahan dengan peraturan yang ada, tetapi kita lebih proaktif mencari solusi atau mencarikan solusi pada anak tersebut. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dengan kita mengenali dan mengakui kebutuhan tadi yang ada di benak kita bahwa setiap murid melakukan kesalahan merupakan suatu pemenuhan kebutuhan dasar mereka, kita akan lebih dekat dengan murid tersebut. Selanjutnya. Nah, kemudian kata-kata yang bisa digunakan dalam validasi tindakan yang salah. Biasanya sering digunakan, contohnya yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya ada yang anak yang terlambat, otomatis kita tidak boleh langsung menjelas, langsung push up 50 kali tidak. Kita setelah menstabilkan identitas, kita menanyakan. Nah, atau nanti alasan apa yang akan diutarakan anak tersebut. Karena hubungannya nanti dengan solusi yang akan diambil. Selanjutnya, sekarang ceritakan pada bapak apa alasan. Sama, menanyakan atau memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Selanjutnya Pak, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Otomatis nanti setelah validasi kesalahan tadi, siswa akan
kita tanyakan dengan apa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Oh, kamu datang terlambat karena ini. Menurut kamu bagaimana? Nanti akan saya jelaskan dengan bentuk video nanti di slide yang berikutnya. Selanjutnya. Nah, kemudian ini contoh yang sudah saya beri tadi, keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati. Jadi kita menanyakan, kita hubungkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi bila ada suatu kesalahan dan anak menyadari, terus menyadari dan mengakui itu bertentangan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita akan kembalikan ke anak sendiri. Jadi kita tidak yang mencari solusinya, tapi anak yang mengutarakan solusinya sendiri. Misalnya, nah ini nanti ada satu contoh penerapan segitiga institusi yang kemarin saya laksanakan. Oke, skenario-nya adalah Hanif sering datang terlambat, datang ke sekolah, sehingga tertinggal dalam beberapa mata pelajaran. Fokus ke substansi jadi. Next Pak Wisnu. Tapi Pak Guru dapat laporan dari tiket. Karena kamu sering datang terlambat ya. Kamu ingat nggak? Ini yang pertama menstabilkan. Tidak bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki. Ini kita cari solusinya bersama ya. Ini pasti benar. Kenapa sering datang terlambat? Kalau dulu bapak itu masih masalah yang menyebabkan kita sekolah. Jadi ini baru, tapi yang pasti tidak kita pahami. Kami Pak Guru dapat laporan dari tiket. Berikutnya, kamu sering datang terlambat ya. Kamu ingat nggak berapa kali kamu terlambat ke sekolah? Datang terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan. Baik, ini beberapa kali manusiawi ya orang seperti Pak Guru. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki. Ini kita cari solusinya bersama ya. Ini pasti benar. Kenapa sering datang terlambat? Kalau dulu bapakku masalah yang menyebabkan juga anak-anak sekolah. Tadi akan satunya kita terus juga. Jadi ini tahu, tetapi yang dengan kelas yang sudah kita sepakati. Ini kalau datang terlambat itu belum ini suatu sesuai dengan keyakinan kelas dan menurut kami keyakinan kelas yang juga kamu. Jadi menurut kami disiplin itu menjadi tidak dalam kita karena betul memakai waktu sangat penting bagi baik ini yang bagus yang menurutmu apa yang akan melakukan tidak ya baik ini sudah menunjukkan yang akan itu contohnya. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas yang Pak Guru tadi berkata bahwa setiap orang akan melakukan kesalahan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan bahwa datang terlambat itu suatu yang sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak ternyata itu validasi. Jadi anak tersebut mengakui bahwa dia melakukan suatu kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan kelas apa. Dia menjawab keyakinan kelas ketertiban. Dan selanjutnya untuk solusi sendiri juga kembalikan ke anak. Bagaimana menurut Hanif selanjutnya agar tidak datang terlambat lagi.
Dan kami menjawab akan tidur lebih awal biar tidak bangun kesiangan sehingga bisa datang tepat waktu dan tidak telat. Itu mungkin salah satu contoh segitiga restitusi yang kemarin saya terapkan, dan hal tersebut ternyata bisa membuat anak lebih senang apabila kita melakukan suatu masalah atau kesalahan pada anak dengan menerapkan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh hari ini juga. Silakan. Nama saya Alif dari kelas 12 Terima kasih Pak Alif. Saya senang sekali ada diskusi teman-teman solusi dan kesalahan yang saya lakukan. Saya akan berkata tapi saya tidak akan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin itu Bapak Ibu kurang lebih seperti itu, tapi mungkin tidak semua kasus bisa diterapkan sedetail ini, tapi paling tidak visi kita sudah ke arah situ. Yang pertama juga mengubah mindset kita. Yang pertama bahwa setiap anak bila berbuat kesalahan itu pasti ada alasan. Paling tidak seperti itu. Jangan langsung menjudge, apalagi langsung memberi hukuman. Tuh. Selanjutnya Pak. Oke. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam kondisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, sebagai kondisi kontrol yang tadi, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional gitu. Itu Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan. Mungkin waktu akan saya kembalikan ke moderator Mas Rofi. Ada beberapa tentunya saya mohon maaf. Semoga ada manfaat yang bisa diterima apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman CGP yang sudah mempresentasikan materi kita, kepada guru yang hadir, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang masih semangat untuk mendengarkan pemaparan materi dari kami. Nah, sebelum saya tutup, bisakah salah satu dari teman-teman memberikan refleksi atau tanggapan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan? Bapak Adi? Iya. Dari situ juga ada apa-apa berdiri ya, lebih baik. Pada sini saja kalau dulu. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman CGP yang telah mengundang saya terutama, dan pada hari Jumat ini, karena begitu ada undangan ini ada dua manfaat yang saya dapatkan. Yang pertama tentu ini yang pertama, dan yang kedua adalah ilmu yang sangat bermanfaat tadi, dimana setelah tadi pemaparan saya jadi teringat ternyata dalam pembelajaran saya masih sering menjadi seorang pendidik yang memberikan hukuman atau memberikan kesalahan identitas atau memberikan menganggap bahwa anak itu memiliki identitas yang sama. Nah, dari ini tadi saya jadi punya pandangan gimana kita harusnya sebagai pendidik itu menjadi seorang manajer, gimana kita melakukan ketika anak membuat kesalahan itu melakukan 3 gerakan yang tadi dinamakan dengan 3 restitusi tadi, 3 restitusi tadi. Jadi kita harus membangun atau menguatkan identitas siswa dulu, kemudian baru ke tahapan yang lainnya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman CGP. Tapi nanti kalau bisa sebenarnya di-share kepada kami semua dan bisa dipelajari di rumah. Seperti itu tanggapan dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi refleksi dari Bapak Adi. Izinkan saya untuk memberi kesimpulan ya dari kegiatan kita hari ini. Kesimpulannya adalah sebagai seorang guru kita baiknya menjadi seorang manajer, dan dalam menghadapi masalah kita harus menerapkan segitiga restitusi, 3 tahapan segitiga restitusi dengan
memandang, melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.